Hai semua, hari ini aku tuh bikin Japanese milk bread. Enak banget roti ini, bener-bener wangi, bener-bener empuk. Nah, kali ini aku tuh bikinnya diulenin pakai tangan. Jadi untuk kamu yang gak punya mixer bisa ikutin tutorial aku. Bahan A ada 300 gram terigu segitiga, 7 gram ragi, 1 sendok teh gula pasir, 100 ml air hangat, 1 butir telur, dan susu evaporasi. Susu evaporasinya ini nanti akan aku timbang bersama dengan telur sampai dengan 110 gram. Mula-mula siapkan timbangan, lalu dinetralkan menjadi 0. Masukkan telurnya. Nah, ini susu evaporasinya aku masukin, aku timbang sampai 110. Ini aku kelebihan 4 tapi kurang lebih 110 gram ya. Lalu masukkan ragi ke air hangat, campurkan gula, aduk-aduk hingga larut. Kemudian tutup dengan tutup gelas. Biarkan 10 menit seperti ini, sudah mengembang artinya raginya aktif. Nah, kemudian di wadah lain aku akan masukkan terigu, larutan ragi tadi, kemudian aku masukin campuran susu dan telur. Ini aku kocok dulu ya telurnya. Kemudian ini akan aku ulenin. Diuleninnya itu sampai setengah kalis, sampai adonannya itu menyatu. Nah, kalau kalian menguleninya pakai tangan kayak aku gini, lebih baik pakai sarung tangan ya. Jadi menguleninya ini bisa kayak gini, sambil ditinju-tinju, nggak akan masuk ke jari-jari tangan. Kalau udah setengah kalis, diamkan 30 menit di kulkas. Bahan B ada terigu segitiga 200 gram, 50 gram susu bubuk, 100 gram gula pasir, 2 kuning telur, dan susu evaporasi. Ini akan aku timbang bersama kuning telur sebanyak 110 gram, 75 gram mentega, serta 1 sendok teh garam. Ini timbangannya aku netralkan jadi 0. Lalu aku masukin kuning telur dan susu evaporasi akan aku timbang sebanyak 110 gram. Ini adonan yang tadi udah didiemin, yang bahan A itu, ini aku kempiskan. Lalu aku masukin terigu, gula, susu bubuk. Ini mau aku coba satuin dulu. Ini aku masukin aja ya telur sama susu evaporasinya. Nah, ini adonannya akan aku ulenin sampai setengah kalis. Kurang lebih aku menguleninnya 10 menit ya. Setengah kalis itu kalau udah nggak lengket lagi di baskom, itu artinya udah setengah kalis. Nah, kayak gini udah setengah kalis. Aku masukin garam, sekalian aku masukin menteganya. Ini akan aku ulenin lagi sampai kalis. Sampai kalis itu biasanya 20 menit setelah menteganya masuk. Aku ulenin 20 menit, itu baru kalis. Kalau menteganya ini udah mulai nyatu, akan aku pindahin ke bidang datar. Akan aku ulenin ya. Nanti kalau udah 10 menit aku akan kasih tahu kayak gimana adonannya.
Ini udah 10 menit, udah mulai mulus tapi belum kalis. Ini akan aku ulenin sebanyak 10 menit lagi. Ini udah kalis. Ini akan aku tarik lagi ya. Tuh, udah nggak sobek. Ini udah kalis, udah kelihatan banget adonannya itu udah licin dan halus. Ini akan aku masukin lagi ke baskom. Aku diamkan 30 menit. Ini udah 30 menit. Adonannya akan aku timbang-timbang. Akan aku bagi-bagi ya. Ini diulenin dulu sebentar, lalu aku bagi-bagi menjadi 35 gram. Emang ini kecil-kecil karena kan ini jadinya kayak roti sobek gitu ya. Kalau udah selesai dibagi-bagi, boleh dibulat-bulatkan dulu. Ini aku bulat-bulatkan. Nah, ini udah aku bulatkan, akan aku diamkan lagi 15 menit. Nah, setelah 15 menit, aku akan menggilas kembali adonan ini. Benar-benar digilas ya supaya udaranya itu keluar. Kalau kalian mau memberi isian pada roti, misalnya diisi coklat atau diisi keju, di tahap ini ya kalian melakukan pengisiannya. Setelah diisi bisa dibulatkan kembali, kemudian di rounding kayak gini. Kalau aku kali ini aku tuh bikinnya polos, karena menurut aku kalau udah polos kayak gini juga rotinya udah bener-bener wangi susu. Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking, dibulatkan lalu di rounding ya. Kalau udah selesai dibulatkan semua, diamkan lagi 45 menit. Ini setelah 45 menit, aku akan menaburinya dengan tepung terigu. Ini aku pakai terigu segitiga aja. Ini tuh siap untuk dipanggang. Pakai saringan kayak gini, aku taburin pakai terigu. Roti ini akan dipanggang di oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Ovennya udah dipanaskan dulu sebelumnya ya. Nah, ini rotinya udah mateng, akan aku keluarkan. Aku keluarkan supaya nggak keriput ya di dalam loyang. Aku akan membiarkan roti ini dingin dulu. Nah, sekarang akan aku cicipin. Lihat banget loh, ini saat aku merobeknya dari roti-roti lain, itu benar-benar seratnya itu benar-benar lembut banget, empuk banget, dan itu benar-benar wangi banget rotinya. Ini akan aku buka rotinya, seratnya tuh kayak gini. Nggak diisi aja udah enak banget, apalagi diisi. Resep ini harus dicoba deh teman-teman. Ini udah aku contohin bikinnya nggak pakai mixer kayak gini, jadi kalian semua bisa ikutin ya. Untuk tahu video saya selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Thank you ya yang udah nonton sampai selesai.